Halo semua, ketemu lagi bersama gua Badri nggak pakai Siti ya di channel Ngebanyol Movie. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Semoga yang jomblo cepet dapet jodoh, yang sedih cepet bahagia, yang bahagia ya berbagilah. Yang lagi banyak utang semoga cepet lunas. Apa sih gua? Oke. Pada kesempatan kali ini gua akan ngebanyolin film yang berjudul Texas Chainsaw 2022. Langsung aja ya, tanpa banyak cincau cendol lagi. Let's go. Di awal scene kita diperlihatkan video tentang awal mula peristiwa pembunuhan sadis, tepatnya tanggal 18 Agustus 1973 di kota Austin, Texas. Ya, betul, awal mula sekaligus skor pertama dari film ini. Ada yang kelahiran tahun itu nonton film ini? Selamat, Anda sudah punya cucu ya. Hahaha. Nah, ini Sally Hardesty, tokoh utama si Survivor 50 tahun yang lalu. Dilanjut scene beralih ke seorang gadis caem bernama Lila sedang jajan di minimarket. Sebelum berangkat dan isi bensin, mereka sempat intermezzo dengan seorang pria. Si Babeh penjaga toko pun mengatakan kalau si Sally masih mencari si topeng kulit itu untuk balas dendam. Singkat cerita, Melody dan teman-temannya OTW ke Harlow. Di tengah jalan mereka tiba-tiba disalip mobil alap-alap gak jelas itu. Kemudian di stop dua officer mengecek mereka dan menghimbau agar mereka jangan macam-macam ketika di Harlow. Setibanya di Harlow yang begitu ramai, mereka ketemu lagi pria yang tadi di SPBU, yang ternyata itu adalah Richard, sang kontraktornya si Dante. Di saat bersamaan Dante si ganteng melihat satu bendera Konfederat. Apa itu Konfederat? Adalah simbol rasialisme yang dulunya dipakai negara-negara bagian wilayah selatan yang pro perbudakan saat perang sipil tahun 1861 sampai 1865 di Amerika. Di salah satu rumah yang mana itu akan membuat para investornya ngacir. Setelah itu mereka masuk ke gedung panti asuhan dan Dante naik ke lantai atas untuk melepas bendera itu, namun gak sampai. Kemudian dalam gedung itu mereka bertemu nenek-nenek pengelola panti yang awalnya Melody dan kawan-kawan ini dikira tetangga barunya yang lagi main. Mereka pun dijamu nenek itu dan Melody ngasih tahu ke nenek kalau Bang udah ngeklaim properti yang ada di sini beberapa bulan lalu. Singkat cerita, Melody dan nenek masih berdebat soal properti dan tiba-tiba si Bongsor pun nongol. Kita sebut dulu aja si Bongsor ya, belum beraksi artinya belum kopet dulu nih. Dua deputi pun datang yang sebelumnya dipanggil oleh Dante yang membawa si nenek ke mobil ditemani si Bongsor. Coba tuh mana si nenek, jantungnya kumat ya kan. Si nenek langsung dibawa menuju ke rumah sakit terdekat ditemani si Bongsor. Coba tuh dia kesana bareng si Ruth ya, pacarnya si Dante ini. Di tengah jalan si nenek pun menemui ajalnya yang udah pasti membuat geram si Bongsor ini, dan tiba-tiba mobil mereka pun langsung oleng. Dari salah satu deputi yang diulti si Bongsor itu menyebabkan satu deputi lain tertembak hingga mobil mereka pun nyusruk ke ladang dan menabrak mobil Hot Wheels. Di scene lain, Melody sedang membanyolkan propertinya ke para investor. Dilanjut Melody mendapat pesan WA kalau si nenek udah koit. Wah, kita udah ngekill itu nenek nih, gimana ya? Kata Melody ke Dante. Nah lo, balik lagi ke si Ruth. Setelah dia sadar semua terlihat udah pada koit pastinya.
Sirut pun melihat si Bongsor menguliti kulit wajah si nenek. Ya, balik lagi dia ke jalan yang sesat gara-gara anak-anak ini ya. Padahal udah insaf dia di bawah si nenek. Mampu dah lu pada. Baru dah si Bongsor ini kita sebut si Koplak. Si Kopet. Singkat aja, siaran Sirut didengar Babesi penjaga toko di radio. By the way, satu deputi sadar dan tiba-tiba Sirut belaga moskat, tapi ya akhirnya nyusul si nenek juga. Ada. Di lain scene, si Babeh menelepon si Sally. Wah, waktunya baldem nih, balas dendam. Langsung aja tuh dia OTW. Dilanjut saat Melody dan kawan-kawan mau cabut, tiba-tiba si Richer merebut kunci mereka dengan alasan Melody dan kawan-kawan sudah dianggap pembunuh si nenek. Jadi ribet dah urusannya ya. Si Richer mau balikin kunci mereka asalkan mereka bisa menunjukkan akte rumah si nenek. Balik lagi ke Melody dan Dante yang sedang mencari akte rumah si nenek, dan Melody pun menemukannya di ruangan nenek. Oh, kayak gitu ya aktenya di sana modelnya. Kembali ke si ganteng yang mendadak ketemu si Kopet ya. Udah pastilah auto di ulti udah. Dan saat si ganteng Dante mau di ulti, Melody melihatnya dan si Kopet menyadari itu. Namun Melody langsung sembunyi di lemari melihat si Kopet sedih sambil menyimi baju si nenek. Sontak Melody pun merasa bersalah. Kopet langsung melihat para investor di luar dan mau baldam. Di saat itu hujan turun lagi. Balik lagi ke Melody yang ngumpet di bawah kasur melihat si Kopet mengambil pusaka keramatnya yang disembunyikan di dalam tembok. Waktunya kau beraksi lagi nak. Balik ke Dante yang ternyata masih sempoyong anjir. Lalu ditegur oleh Richard dan wow, lukanya kayak kunci sake gitu ya. Gak lama si ganteng pun nyusul si nenek karena saking ngebetnya nahan itu sariwawan. Richard pun langsung memeriksa si Kon di rumah nenek dan tiba-tiba saat Richard sedang saik-saiknya mencocok Richard pun nyempetin balikin kunci mobil yang dia embat tadi ke Melody. Jir, jadi bubuk merica itu batok kelapanya si Richard ya dah. Tapi tenang, gua sensor udah aman. Kita balik ke Sally yang udah sampai di TKP memeriksa area ladang dan tiba-tiba itu mayat si nenek tadi ya. Dilanjut ke si Melody. Setelah semua sikon dirasa aman Melody langsung berusaha keluar dan tiba-tiba dan akhirnya Lila menemukan Melody dan langsung ngacir ke arah bus. Di saat tengah jalan mereka ngacir dengan bis pun gak luput di fatality si Kopet. Si sopir dengan GG-nya mengecek sikon dan dah bujuk. Si Kopetnya pun langsung masuk ke bus dengan nikmatnya dia membabat habis semua anak-anak ini. Melody dan Lila ngacir ke toilet dilanjut lewat pintu kaca atap bus. Di tengah pelarian mereka, Sally pun datang dengan pedenya menantang si Kopet. Untuk sementara Melody dan Lila aman di mobil Sally ya. Si Kopet nyuekin si Sally dan langsung nyamperin si Melody dan Lila. Gua males sama lu, udah alot. Oh iya, gue lupa ngasih tahu kalau Melody ini adalah kakak dari Lila ya. Si Sally balik ke mobilnya dan memberikan kunci mobilnya ke mereka.
Dan final battle dimulai dengan hasil si Sally yang dikelitikin si Kopet ampe mens. Melody yang udah ambil kendali mobil langsung menabrak si Kopet sampai nyusur ke dalam rumah. Setelah itu Melody nggak bisa keluar karena kakinya ketancap besi. Melody pun langsung menyuruh adiknya untuk ngacir. Saat Melody mau diulti, si Kopet Lila pun datang dengan membawa senjata FF-nya. Namun oh sial, nggak tahu nggak bisa make apa nggak ada pelurunya. Sontak Lila diuber Kopet dan untungnya ditolong Sally yang masih sedikit asma. Setelah si Kopet kabur ngacir, Sally memberikan Lila senjatanya. Nih, gue warisin ke lu ya, udah gue top upin nih senjata. Kemudian Lila balik lagi ke Melody dan mulai patroli untuk ngekill itu Kopet. Dan tiba-tiba final battle antara Lila dan Melody pun berlangsung nikmat dan syahdu. Saat Lila hampir meraih senjatanya, Melody pun datang tepat waktu sambil main odong-odong ala Kopet gitu. Ketika Lila sedang saik-saiknya mengulti Kopet, oh shit, pelurunya pun habis. Tapi tenang, untung ada Melody. Apakah si Kopet betah di dalam air? Di scene akhir kita melihat Lila dan Melody naik Honda Jazz-nya dengan mode autopilot. Tunggu dulu. Kan ternyata si Kopet nggak betah lama-lama berendam di air sampai akhirnya kangen sama Melody. Dan film pun selesai. Gimana filmnya? Sangat-sangat menyuekkan sekali, bukan? Rangkuman film ini adalah diawali dengan anak-anak muda, terutama si ganteng Dante yang tergiur investasi properti yang mengakibatkan si legend Kopet bangkit lagi yang sebelumnya udah insaf karena kasih sayang si nenek. Pesan dari film ini adalah jangan terlalu nafsu akan investasi yang terutama di tempat tangkernan legend, nanti kualat baru nyahau loh. Oke, segini dulu pembahasan film Kopet Texas Chainsaw 2022 gua kali ini. Semoga bisa menghibur dan menambah plot twist kalian ya. Sekian dulu, terima kasih, dadah.